Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1 ya, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema kali ini adalah tumbuhan sahabatku. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi sahabat bagi tumbuhan. Tumbuhan sangatlah penting bagi kehidupan manusia juga hewan. Tanpa tumbuhan, tentu saja manusia dan hewan tidak bisa hidup. Nah, bagaimana kondisi makhluk hidup saat ini? Banyak makhluk hidup, terutama tumbuhan dan hewan saat ini mengalami kepunahan. Penyebabnya bisa karena perburuan liar, penebangan hutan secara ilegal, dan ditanami kembali, dan masih banyak lain. Sehingga diperlukan upaya untuk menyelamatkan makhluk hidup dan menjadikannya sebagai sahabat kita. Manusia harus bersahabat dengan tanaman, terutama tanaman pokok. Mengapa? Karena manusia memerlukan tanaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalian tahu ini tanaman apa? Nah, betul, ini adalah tanaman jagung. Nah, tanaman jagung itu sudah menjadi sahabat kita ya tentunya, karena dalam kehidupan sehari-hari tanaman jagung ini banyak dimanfaatkan untuk sumber makanan. Nah, dari pembelajaran hari ini kita dapat memahami bagian-bagian dari tanaman jagung. Kita juga bisa memahami manfaat dari tanaman jagung seperti apa. Dan bagaimana sih perkembangbiakan pada tanaman jagung? Nah, selanjutnya, dari tanaman jagung yang tadi dijelaskan bahwa tanaman jagung itu berkembangbiak secara apa ya? Nah, kita lihat dulu ya penjelasan berikut. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan bisa terjadi dengan 2 cara, yaitu perkembangbiakan secara generatif. Apa itu generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Kalau yang namanya perkawinan, berarti itu melibatkan berapa induk? Ya, melibatkan 2 induk, jantan dan betina. Ada juga perkembangbiakan secara generatif, yaitu tanpa melalui proses perkawinan. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, perkembangbiakan generatif, alat perkembangbiakannya itu bisa ada 2. Yang pertama dengan bunga dan dengan biji. Dengan bunga itu akan melalui proses penyerbukan. Nah, penyerbukan itu apa? Itu jatuhnya atau bertemunya serbuk sari di kepala putih. Nah, dengan proses biji itu kita tinggal menanam bijinya, nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, di sini pada bunga ada alat perkembangbiakan yang jadi pada bunga itu ada alat kelamin betina dan alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan itu kita sebut dengan benang sari, sementara alat kelamin betina kita sebut dengan putih. Nah, ini ada bagian-bagian mahkota. Bagian-bagian bunga? Yang pertama mahkota. Mahkota ini biasanya kita lihat itu berwarna-warni ya, warna merah, warna putih, warna kuning. Intinya berwarna mencolok. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menarik perhatian serangga. Biasanya untuk serangga itu nanti hinggap untuk membantu penyerbukan pada bunga tersebut. Selanjutnya di sini gambar ini ya, yang panjang ini adalah namanya benang sari. Benang sari ini sebagai alat perkembangbiakan pada jantan. Alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Nah, ini benang sari ini ada bagian-bagian yang atas itu adalah kepala sari. Kepala sari di dalamnya berisi alat
sel kelamin jantan, namanya serbuk sari. Sementara ini adalah tangkai sarinya. Ya. Nah, yang selanjutnya ini yang berbentuk seperti botol, ini adalah putik. Putik ada bagian-bagiannya. Pertama kepala putik, tangkai putik, dan di dalamnya itu, di dalam putik itu ada bakal biji. Ini sebagai alat perkembangbiakan betina pada bunga. Selanjutnya ada kelopak. Ini kelopak, dasar bunga, dan tangkai. Itu adalah alat perkembangbiakan generatif pada bunga. Ya, selain bunga, tadi sudah dijelaskan juga ada dengan kita bisa menanam bijinya. Nah, kita kembali lagi ke tanaman jagung yang tadi dibahas. Tanaman jagung ini yang kalian lihat pada gambar tersebut, ini adalah bijinya. Yang kita makan itu adalah biji. Tanaman jagung merupakan tanaman yang bisa dibudidayakan dan dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, juga Filipina. Karena kondisi geografisnya sama dengan Malaysia, negara-negara tersebut juga memiliki sumber daya alam yang hampir sama loh dengan Indonesia. Nah, karena kesamaan-kesamaan tersebut, maka dibentuklah sebuah organisasi yang dikenal dengan nama ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang berarti perhimpunan bangsa-bangsa yang ada di wilayah Asia Tenggara. Nah, ASEAN itu didirikan di Bangkok dengan 5 pencetus negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, sekarang jumlah anggota ASEAN itu bertambah menjadi 10. Nah, kalian bisa lihat di sini negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Ada 10 negara. Ya, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ini lambang ASEAN. Lambang ASEAN ini dari warna, ada berapa warna coba kalian lihat? Ada warna biru, warna putih, warna merah, dan warna kuning. Dari bentuknya, ini ada bentuk lingkaran, ada tulisan ASEAN, dan ada yang warna kuning ini adalah sekumpulan padi yang diikat jadi satu. Ya, nah kalian bisa mencari informasi dari beberapa sumber, bisa dari buku, bisa bertanya kepada orang tua atau orang terdekat, bisa browsing di internet, ya. Apa sih arti dari simbol-simbol ASEAN tersebut? Nah, latar belakang berdirinya ASEAN itu tadi sudah dijelaskan satu ya, yaitu dari persamaan letak geografis, sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara. Dan ada juga persamaan dari sisi kebudayaan, persamaan nasib, dan persamaan kepentingan. Nah, di negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN itu memiliki tanah yang subur, karena tanah tersebut wilayah tersebut adalah wilayah yang berada di banyak gunung berapinya, sehingga memiliki tanah vulkanik. Juga ada tanah aluvial. Nah, negara-negara ASEAN tersebut, 10 negara tersebut itu dari 10 negara ada 9 negara yang memiliki wilayah laut, kecuali Laos. Laos tidak punya laut ya, karena Laos itu dikelilingi oleh negara-negara yang lain ya. Dan hasil tambangnya pun yang dimiliki oleh negara-negara yang ada di ASEAN itu hampir sama, kecuali Singapura. Selain itu juga karena dari letak geografisnya yang sama, negara-negara di ASEAN juga itu banyak kaya akan flora dan fauna. Negara ASEAN itu kaya akan flora dan fauna karena semua tersebut adalah anugerah dari Allah ya. Nah,
sehingga sudah selayaknya bangsa Indonesia merupakan bagian dari hasil harus disyukuri. Nah, kalian bisa lihat ini adalah aneka flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya. Selanjutnya, nah dari sini soal Indonesia kaya akan sumber daya alam, kaya akan hasil tambang, maka salah satu cara bersyukurnya itu adalah dengan cara merawat tanaman di sekitar kita. Ya, kita harus merawat tanaman yang di sekitar kita, jangan sampai kita rusak ya. Dan sikap bersyukur tersebut itu tercermin loh dalam pengamalan Pancasila. Sila keberapa coba? Nah, kalian cari tahu ya. Merawat tanaman itu merupakan pengalaman Pancasila sila apakah ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 atau ke-5. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Jadilah anak yang dapat menyelamatkan makhluk hidup dan ingin menjadikan mereka sebagai sahabat kalian. Sekian dari Bu Indah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.